Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas F7 kelompok 6 akan mempresentasikan usaha kami yaitu Anyamania. Anyamania, inovasi kerajinan tangan ramah lingkungan untuk healthy dan comfortable lifestyle. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri Anitansa. Nama saya Nafisa Devi Ramadhani. Nama saya Muhammad Nadi Firdaus Al-Farisi. Nama saya Asyam Rasandria Sobatarsono. Nama saya Muhammad Taufasya Putra. Jadi, Anyamania adalah sebuah usaha siswa yang mengembangkan konsep 3R yaitu reuse, reuse, dan recycle. Kemudian masalahnya yaitu adalah cuaca di Sidoarjo yang panas, kemudian sekolah yang seharian, kemudian kualitas angin yang rendah, dan AC yang kurang. Nah, lalu untuk mengatasi masalah tersebut, Vanimo menjadi solusi yang praktis. Vanimo merupakan sebuah produk yang terbuat dari tangan manusia, kerajinan tangan yang menggunakan bahan-bahan limbah yang mampu mengurangi jumlah limbah yang ada dan membuat bumi kita menjadi lebih sehat. Vanimo juga lucu dan juga berguna. Nah, lalu selanjutnya ada struktur organisasi. Nah, jadi ada 4 direktur, yaitu yang pertama adalah direktur produksi oleh Nafisa, selanjutnya adalah direktur marketing oleh saya sendiri, Asyam, lalu ada direktur penjualan, Andi, dan juga ada direktur finansial yaitu Nova yang dipimpin oleh seorang CEO, Nadif. Nah, untuk target pasar kami yaitu untuk anak-anak SMA Negeri 3 Sidoarjo yang berumur mulai dari 15 hingga 18. Nah, untuk gendernya kami mengutamakan perempuan karena biasanya perempuan menyukai barang-barang yang lucu, yaitu barang-barang seperti Vanimo ini. Untuk meningkatkan penjualan, kami juga sudah mempersiapkan beberapa strategi penjualan. Ya, di sini kami ada untuk mempromosikan melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, menyebarkannya yang terutama di anak-anak sekitar Semantikda. Jadi kami bisa menggunakan seperti WhatsApp Story. Lalu untuk juga meningkatkan penjualan, kami di sini juga ada sebuah promo yang dimana awal Vanimo yang per piecesnya atau persatuannya harganya 6.000. Ketika kalian beli 2, harganya menjadi 10.000 untuk 2 pieces alias 1 untuk 5.000. Untuk branding, pertama-tama kita memilih nama perusahaan yang tepat, yaitu kita memilih Anyamania yang berasal dari 2 kata yaitu anyaman dan mania yang artinya kegemaran. Secara fonetik Anyamania ini dapat mudah diingat dan kita juga memiliki slogan yaitu anyaman jadi teman. Di sini teman bisa berarti banyak hal, teman budaya, teman lingkungan, dan lain sebagainya. Untuk desain logo kita memakai 4 warna dengan dasaran krem yaitu berasal dari bambu itu sendiri, dan warna pendamping di pinggirannya yaitu kuning yang berarti kehangatan, oranye yang artinya kreativitasan, biru yang artinya kesejukan yang berasal dari produk utama kita yaitu Vanimo, hijau, alam, dan keberlanjutan. Secara keseluruhan, desain ini menunjukkan bahwa kita berkomitmen untuk menjaga bumi dan memadukan dengan tradisi lokal yang ada di Indonesia. Lalu kemudian ada analisis SWOT yang dimana menggunakan metode TOS Matrix, dimana kekuatan perusahaan kami adalah produk kreatif dan ramah lingkungan, menggunakan bahan daur ulang yang murah dan mudah didapat, dan untuk kelemahan kami yaitu kapasitas produksi terbatas, peralatan sederhana, dan ada faktor eksternal yaitu opportunities ataupun peluang, yaitu yang pertama tren gaya hidup yang berkelanjutan semakin populer, dan kemudian ada threats yaitu ancaman persaingan produk serupa, perubahan tren desain yang cepat. Lalu kemudian dari metode ini juga kami bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi faktor eksternal menggunakan faktor internal. Selanjutnya ada sumber pendapatan. Yang pertama yaitu penjualan produk satuan di mana 6.000 per piecesnya. Lalu kemudian ada paket Besti Twin Set di mana 10.000 per paket. Lalu kemudian ada fixed cost di mana menghitung komponen gaji, alat yang digunakan seperti gunting, lem tembak, penggaris, pensil di mana totalnya adalah 28.400. Dan selanjutnya ada variable cost di mana yang kami hitung adalah bahan-bahan seperti kain flanel, pita hias, isi lem tembak yang jika di total adalah 60.800. Nah, kemudian untuk menentukan HPP atau harga pokok penjualan itu membutuhkan fixed cost dan variable cost yang sudah dijelaskan. Yang kemudian
dari total fixed cost dan variable cost itu akan dijumlah yang akan menghasilkan HPP. Nah, HPP totalnya secara keseluruhan untuk 20 unit sendiri itu sebanyak Rp89.200 yang dimana kita akan mencari untuk harga HPP satuannya itu dibagi dengan 20 yang akan menghasilkan sebanyak Rp4.460. Kemudian pada perhitungan modal kita terdapat 7 komponen dengan fungsinya yang berbeda seperti bahan dasar, dekorasi, namun perekat dan juga perkakas yang akan disediakan dengan jumlahnya masing-masing dengan harga satuannya juga yang akan kemudian ditotal semuanya yang kemudian modal awalnya akan ditemukan sebanyak Rp74.500. Kemudian melanjutkan pada proyeksi keuangan, kita memproyeksikan ataupun harapan kita untuk 3 bulan ke depannya untuk penjualan kita ini sebagai berikut yang akan kita lihat dulu dari modal awalnya terlebih dahulu. Ini cara kerjanya itu dari fixed cost dengan variable cost itu ditambahkan, dijumlahkan. Kemudian kita melihat kepada tabel penghasilan dari penjualan satuan dan juga penjualan paket yang merupakan sumber pendapatan kami itu juga dijumlahkan. Nah, dari penjumlahan penghasilan tersebut itu akan menghasilkan namanya laba kotor. Untuk mencari laba bersih, kita akan menggunakan cara yang dimana laba kotornya ini dikurangkan dengan modal awal yang akan menghasilkan laba bersihnya untuk bulan pertama. Bulan pertama ini yaitu bulan Oktober sebanyak Rp22.800. Kemudian pada bulan kedua laba bersihnya Rp95.600. Kemudian pada bulan yang ketiga kita memproyeksikan sebanyak Rp167.600. Kemudian yang terakhir pada proyeksi keuntungan dari analisis finansialnya yang terakhir itu proyeksi keuntungan ini dari ketiga bulan tersebut kita menargetkan jualannya ini sebanyak dari Oktober terlebih dahulu sebanyak 20 unit, November 40 dan Desember ini 60 unit dengan persentase kenaikan labanya itu dari Oktober ke November itu sebanyak 319%. Kemudian pada November ke Desember itu sebanyak 75%. Dengan laba yang masing-masing pada bulan Oktober itu sebanyak Rp22.800, kemudian November Rp95.600, Desember Rp167.600 dan menghasilkan total laba bersih sebanyak Rp286.000 pada masa operasional selama 3 bulan. Udara di Sidor panas. Ayo beli Fanimo. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.